Hai Zoners, welcome back to Hani on Tech atau Hot sama gue Hani di sini. Kali ini ada momen spesial karena gue akan mewawancarai salah satu orang dari developer game Garena Indonesia. Di sini ada Mas Wijaya. Say hi. Hai Halo. Mas. Halo, ini kita karena masih work from home, jadi sesi wawancaranya dilakukan dari rumah masing-masing melalui video call Zoom ini. Jadi kalian semua bisa apa ya, dengerin obrolan kita dan siapa tahu aja ada insight menarik dari perkembangan game mungkin dan hal-hal menarik lainnya. Jadi kita langsung aja Mas ya. Ya, Oke, jadi Mas Wijaya di sini coba perkenalin diri deh. Mas Wijaya ini di Garena sebagai apa? ya, saya Wijaya Nugroho, bekerja di Garena Indonesia sebagai Business Development dan Esports Manager. Join dari Garena udah dari tahun 2015 lah. Kalau untuk mungkin teman-teman gamers, tahunya saya sebagai GM Miracle ya, seperti itu. Oke. Terus gimana nih Mas selama pandemi orang-orang pada di rumah, terus mungkin ngelihat tren game sebelum ada pandemi dan setelah, kayak ada hal-hal menarik apa gitu nggak sih Mas? Khususnya di Indonesia ya? Di Indonesia ya, tren game di Indonesia lah ya. Iya, iya. Kalau kita lihat di Indonesia ini, boleh dibilang gaming sama e-sports ini termasuk hal yang baru ya. Mungkin baru benar-benar naik itu sekitar dua Iya. tiga tahun belakangan, karena ada Asian Games, ada SEA Games, ada Piala Presiden gitu kan. Hmm. Karena mungkin kita cukup ketinggalan sama negara-negara tetangga atau negara-negara lain lah, yang mana mungkin mereka lebih mature untuk industri gaming dan e-sportsnya, karena mereka memang mulai lebih dahulu ya, gitu. Kalau dari kita sendiri, contohnya seperti Garena Thailand, Garena Vietnam, yang mana mereka mau start untuk gaming dan e-sportsnya lebih dulu gitu. Karena kita kan pusatnya di Singapura, berdiri tahun 2009. Cuman di Indonesia kita baru berdiri tahun 2012 akhir, seperti itu. Nah, awal-awal mulanya sih gaming dan e-sports ini di Indonesia mungkin dilihat sebagai hal yang tabu, awam, dan sebelah mata mungkin. Cuman ya Asian Games 2018, SEA Games 2019, kemudian ada Piala Presiden yang akhirnya government juga sudah mulai mendukung. Nah itu persepsi dari masyarakat juga berubah, dan akhirnya tren gamenya pun juga berubah, akhirnya lebih luas lagi cakupannya dan lebih bisa diterima di masyarakat ya, seperti itu. Jadi secara tren pun akan terus mengikuti kenaikan itu, karena memang secara ekosistem sudah lebih bisa menerima gaming dan e-sport ini gitu. Kalau kita berbicara ekosistem ini kan luas, termasuk dari teman-teman media juga. Ini kan termasuk ekosistem gaming dan e-sport kita gitu. Oke, jadi sebenarnya trennya itu kalau misalnya kita throwback dari 2 sampai 3 tahun yang lalu, berarti sekarang ada peningkatan yang signifikan banget ya Mas ya, untuk entahlah dari Betul. mulai aplikasi gamenya, dari gamernya sendiri, minatnya, dan dukungan-dukungan dari berbagai stakeholders gitu ya. Ya, kalau dari statistik sendiri untuk pertumbuhannya sendiri itu secara worldwide menurut riset dari Newzoo itu selalu double digit pertumbuhannya. Jadi Itu per tahun ya? 15%, betul itu per tahun. 15%, 20%, jadi selalu double digit untuk angkanya. Itu jadi kenapa growth-nya sangat pesat. Bahkan ada research juga dari lembaga riset internasional itu, mereka membandingkan antara gaming dan juga untuk musik dan film. Apabila digabungkan itu prediksinya nanti, bahkan sekarang ini juga sudah mulai dari tahun 2017, itu penggabungan pertumbuhan antara gaming dan film jika dibandingkan dengan musik dan film dan juga gaming sendiri, itu mereka kalau digabungin nggak bisa ngalahin pertumbuhannya gaming, seperti itu. Oke. Digabung itu atau maksudnya di-compare gitu, Mas? Digabungnya maksudnya gimana? Justru musik dan film digabungin ngelawan Oke. game Oh, oke, oke, oke. gitu. Itu Jadi masih kalah banget pertumbuhannya ya. luar biasa, betul. Oke. Nah, ini sebenarnya berkaitan sih, Mas. Sebenarnya yang mempengaruhi tren industri game ini sendiri apa gitu? Kayak apakah mungkin game itu akan terus berkembang dengan adanya apa sih namanya creativity lain, misalnya film terus bisa langsung terinspirasi. Oh, film perang kayak seru nih dijadiin game, atau mungkin dari lifestyle, atau gimana sih Mas sebenarnya yang bikin itu bisa keep on going? Ya, kalau dari gaming sendiri ini sebenarnya banyak banget yang mempengaruhi ya untuk trennya ini sendiri segala macam. Salah satu dimensi tadi film itu memang benar, karena sekarang
dulu kan kita nonton Hunger Games ya kan, cuma di Iya. sekarang ada gamesnya bergenre Battle Royale yang kayak gak Hunger Games, kita ditaruh di satu pulau gitu kan. Nah itu memang ada gitu dari sana. Selain itu ya memang dari kita balik lagi ke infrastruktur ya. Kalau kita berbicara dengan gaming, itu karena kita butuh device, kita butuh teknologi, kita butuh internet. Nah itu tergantung infrastrukturnya juga untuk mendukung itu. Kalau semakin canggih, maka untuk tren gamenya sendiri pun juga akan fleksibel, akan lebih canggih, lebih keren, seperti itu sih. Kita lihat kan mungkin infrastruktur, mungkin kalau dulu cari sinyal ini itu susah gitu kan, sekarang udah ya lebih better ya gitu. Lebih cepat lah ya koneksinya. Ya, lebih cepat. Walaupun memang kendalanya memang di beberapa daerah, terutama yang di luar Pulau Jawa segala macam memang belum rata gitu. Karena ada juga players kita yang mana dia itu untuk ikut event nasional, dia harus sampai naik perahu nyebrang pulau tuh untuk cari ya the best Demi nyari jaringan di aja. sana lah. Betul. Tapi Oke. memang ya akhirnya dia juga bisa lolos ke national level lah gitu. Jadi memang tergantung infrastruktur juga sih gitu. Itu kalau boleh tahu dari daerah mana Mas yang sampai mungkin Itu dia dia gamer banget tapi harus bela-belain nyebrang pulau. dia di perbatasan Kalimantan Utara, jadi perbatasan sama Malaysia di Nunukan. Wow. Tuh. Oke. Kebetulan dia Keren lolos banget ya. ke final Piala Presiden kemarin ini 2020. Kemarin 2020. Oh, oke. Betul. Game apa sih yang paling mungkin apa ya? Mungkin kalau nanya jumlah download mungkin susah kali ya ke Garena. Cuma maksudnya untuk minat genre itu sendiri di Indonesia tuh paling suka apa sih? Apakah game-game receh kayak Candy Crush atau mungkin Battle Royale atau game-game seperti apa? Kalau di Indonesia sendiri itu memang tergantung segmen gamenya sendiri ya. Jadi sebenarnya karena masyarakat atau pengguna ini dia punya preferensi masing-masing dan juga ada umurnya masing-masing. Jadi sebenarnya masing-masing game itu dia punya masanya sendiri, punya base-nya sendiri. Ada yang orang mungkin suka dengan genre MOBA. Ada orang yang suka memang dengan genre FPS atau Battle Royale atau tembak-tembakan gitu. Ada orang yang cuman bisa main casual games gitu. Contoh yang disebutkan Kayak aku. gitu. Atau mungkin casual lainnya cacing-cacingan gitu kalau kita bilang belakangan ini gitu kan. Jadi masing-masing games ini secara trennya ataupun secara ibaratnya fans games tersebut tuh punya masa sendiri-sendiri. Sekarang yang lagi ngehits memang genre Battle Royale ya, karena dari film games tersebut gitu kan. Itu merupakan satu, kalau boleh kita bilang kayak dalam 5 tahun belakangan ini itu genre baru yang cukup ngehits lah gitu. Battle Royale ini, genre Battle Royale ini gitu. Berarti ini memang genre yang akan selalu diminati atau Mas Wijaya sendiri ngeliatnya nanti juga pasti ada genre baru yang mungkin bisa ya mungkin menyaingi popularitas Battle Royale gitu apa gimana Mas? Karena e-sport sendiri itu kan dia perlu beberapa kriteria yang kenapa makanya games itu dikatakan ini games e-sports nih, seperti itu. Contohnya dia harus bermain secara beregu atau tim gitu kan. Dia ada strateginya segala macam, ada skillnya. Nah itu baru beberapa kriteria yang termasuk untuk game e-sports gitu. Nah biasanya game e-sports ini memang secara jangkanya memang lebih panjang karena dia ada konten, ada eventnya, ada kompetisinya, ada hal-hal yang memang dituju seperti itu. Berbeda dengan game-game casual yang mungkin orang cepat bosen karena nggak ada sesuatu yang udah di-achieve gitu kan. Jadi mungkin lebih ke sana ya. Jadi ada hal yang memang bisa panjang karena ada maintenance yang dilakukan dari kontennya dan segala macam. Ada yang memang orang udah bosen tuh gitu kan, kayak udah udah nih udah tamat, udah kelar gitu. Ya. Ternyata orang main game gak cuma nge-game doang gitu Mas. Ternyata juga ngasah otak, ngasah Betul. Gala-galanya lah pokoknya dari stamina juga Mas ya katanya kalau betul. Jadi dengan adanya e-sports itu kan orang bersaing ya, apalagi sekarang udah profesional, udah e-sports, itu memang kita udah ada klubnya masing-masing kan, klub A lawan klub B lawan klub C gitu. Jadi masing-masing mereka punya profesionalnya masing-masing untuk mengelola playersnya, ada pelatihnya,
ada psikolog tim yang membuat seru bikin strategi A nih. Nah, tim B gimana cara bikin strategi B. Jadi itu yang dilombakan gitu ya. Sama sebenarnya dengan tradisional sport lah. Apa sepak bola, basket segala macam itu sangat seru karena masing-masing tim punya strategi masing-masing dan sangat fleksibel adaptasinya bisa berubah-ubah saat tim A menerapkan strategi apa, tim B harus melawan dengan apa. Nah, itu sama sebenarnya di e-sport dan gaming sendiri. Terus kalau misalnya aku pernah nanya nih ke suatu perusahaan e-commerce lah yang pernah ngadain turnamen e-sport gitu, dia bilang sebenarnya untuk istilahnya apa ya, sektor e-sport di Indonesia kadang kan orang ngeliatnya ya udah antara apa sih namanya, atletnya gitu dan si penyelenggara kompetisinya, padahal sebenarnya untuk karir di e-sport itu nggak cuma gamer doang gitu Mas. Nah, menurut Mas Wijaya gimana? Apakah memang kedepannya mungkin apa sih istilahnya gamecaster ya, apa sih yang suka komentar-komentar itu pokoknya intinya nggak cuma soal gamer aja gitu di e-sport. Nah, kalau menurut Mas Wijaya seperti apa dan apalagi peluang-peluang yang mungkin orang-orang bisa meniti karir gitu di e-sport? Jadi memang sebenarnya saat kita ada turnamen atau kompetisi itu macam-macam. Ada mulai dari shotcasternya atau komentator, ada mulai dari MC-nya, ada yang mulai dari referee-nya, ada wasit jurinya gitu. Jadi memangnya kayak konten creator kan dari YouTube-nya, YouTuber-nya, atau influencer. Nah, itu memang banyak banget sih, beragam gitu. Nggak melulu harus jadi atlet e-sports-nya, karena gaming dan e-sports ini kita berbicara dengan ekosistem. Jadi sebenarnya sangatlah luas sih seperti itu. Betul. Sebenarnya tadi udah aku singgung sih perkembangan industri game selama masa pandemi ini kayak gimana dan mungkin kedepannya akan gimana. Misalnya nih kayak selama pandemi memang naik dan mungkin kedepannya emang akan terus naik atau memang kenaikan ini emang karena lagi masa pandemi aja atau seperti apa Mas? Kita ada kendala juga lah karena biasa yang turnamen disaksikan dengan beribu-ribu penonton semua gitu kan. Nah, jadi memang ada plus minusnya sih, cuman secara tren memang naik karena memang kan orang jadi punya waktu luang di rumah gitu kan. Mereka yang biasa keluar jadi nggak keluar, apalagi kalau udah lama bingung gitu kan mau ngapain. Jadi akhirnya refreshing main games gitu. Makanya kenapa kayak di WHO kan juga mereferensikan game sebagai salah satu opsi untuk menyalurkan menghabiskan waktu ya untuk hiburan gitu. Jadi memang seperti itu sih. Menurut Mas Wijaya sendiri, sebelum ada corona lah, pernah ada kan berita kalau WHO bilang mendeklarasikan lah pokoknya kalau gamer atau bermain game online keseringan itu tanda sakit mental gitu Mas. Tapi setelah ada pandemi mereka malah menyarankan, yaudah deh lo sering-sering main game aja karena lagi social distancing gitu. Nah, menurut Mas Wijaya itu kenapa dulu pernah ada pandangan kayak gitu dari WHO? Kan gimana gitu maksudnya, apakah memang beneran bikin apa ya waktunya kesita banget jadi susah bersosialisasi sama orang, jadi ada pandangan aneh-aneh. Lalu nggak bisa komunikasi lah sama orang, gila ya atau gimana gitu Mas? Kayak ada pendapat nggak Mas? Kalau dilihat dari situ sih kurang paham juga gitu kan kenapa dia merubah ibaratnya step. Yang perlu kita tahu adalah nggak tahu nih dia melihatnya dari perspektif mana gitu. Kalau dia mengambil sampel atau perspektif yang memang orang yang benar-benar kecanduan yang memang udah ada masalah-masalah lain, ya memang hasilnya seperti itu. Tapi kan itu berapa persen sih kita harus cek gitu kan. Karena kan kalau kita lihat sebenarnya apapun yang berlebihan itu nggak baik gitu. Jadi apapun itu kita harus balance gitu. Maunya nggak usah gaming lah, kita misalnya nonton drama Korea gitu yang karena kecanduan drama Korea kita nonton sampai mandi, nggak tidur, untuk nonton itu kan sama aja juga. Iya. Gitu kan. Jadi sebenarnya ya tergantung orang masing-masing sih. Jadi ya apapun itu harus balance gitu. Makanya kenapa dari kami juga dari Garena kami punya program-program yang gimana caranya biar balance lah, kita sosialisasi, kita edukasi seperti itu. Jadi
kami dari tahun 2017 itu punya program untuk anak-anak sekolah yang mana dia harus balance antara akademik dan hobi gitu. Jadi untuk ikut event kami, mereka harus pakai syarat nilai raport, mereka harus ada nilai akademiknya. Nah, mereka intinya harus balance lah antara akademik dan hobi. Nah, ditunjang dengan itu kita kasih beasiswa bagi yang memang berbakat gitu. Jadi balance gitu. Berarti no wonder ya kalau banyak cita-cita nggak cuma YouTuber ya Mas ya. Berarti kayak mau jadi atlet e-sport itu udah mulai normal ya. Punya cita-cita kayak gitu ya Mas. Sudah mulai normal. Karena ya menghasilkan juga ya Mas ya. Maksudnya bukan sekedar main game dong, tapi ketika beneran udah jadi atlet e-sport ya banyak gitu hal-hal yang memang menghasilkan gitu, entah itu lewat kompetisi atau apapun itu ya. Berarti memang pekerjaan atlet e-sport menjanjikan ya Mas di Indonesia. Menjanjikan nggak sih Mas? Sekarang sih kalau kita lihat karena udah lebih profesional ya, jadi tim-tim atau klub-klub ini memang udah menggaji secara bulanan, belum benefit-benefit yang dari sponsor, dari brand gitu, belum prize pool atau uang hadiah yang mereka menang juga gitu. Jadi secara income itu banyak banget. Kalau kita berbicara mungkin secara pekerja, secara profesional lah gitu. Misalnya seperti Mbak Hani sendiri ataupun saya gitu, kita kan sumbernya satu nih, misalnya ya udah kita kerja di mana, ya udah di sini gitu. Nah terus kalau dari mereka sendiri kan banyak, mereka dari klubnya sendiri digaji bulanan ada, kemudian mereka sendiri dapat misal dari brand atau endorsean yang lain pun bisa juga, kemudian dari prize pool juga ada lagi, jadi banyak banget sebenarnya sumber-sumber masuk. Keren. Wow. Oke deh Mas. Gitu. Mungkin untuk penutup nih Mas, bisa deh Mas Wijaya kasih apa ya istilahnya, short closing statement aja gitu, kayak mungkin harapan ke depannya gimana terhadap industri game, mungkin gitu Mas. Harapan kita untuk kedepannya sih semoga orang-orang juga bisa melihat gitu kan, gaming ini ternyata banyak sisi positifnya, banyak image positifnya, dan banyak hal-hal positif yang bisa kita kembangin bareng-bareng di industri gaming dan e-sports ini gitu. Sehingga nggak lagi kita ngejudge atau melihat dari satu sisi aja lah gitu, walaupun sebenarnya banyak sisi positifnya gitu. Nah itu harapan kedepannya sih, sehingga ya kita bisa maju bersama lah seperti itu. Oke Mas Wijaya, thank you so much waktunya udah mau sharing dan belak-belakan tentang game e-sport di Indonesia. Makasih juga ya udah ngasih fun fact banyak lah di tengah situasi yang sebenarnya lagi chaotic kayak gini. Jadi thank you so much. Oke, jadi jangan lupa di like dan subscribe terus Yozan ID. Semoga nggak ketinggalan video berikutnya. Jadi, bye!